pada hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian yang mengatakan Bapa Engkau baik. Biar makin semangat memuji Tuhan, kita sambung pujian mengatakan Happy Ya Ya Ya.
kasih Tuhan. Haleluya, amin. Di Madi ya harusnya pas besar. Iya. Udah. Udah. Cerita sekolah minggu 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, bertemu lagi kita pada minggu ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua duduk, yang di rumah duduk tenang, dengarkan, lipat tangan, kunci mulutnya, dengarkan Kak Kristi bercerita. Nah, hari ini Kak Kristi mau bercerita tentang seorang yang sudah Tuhan siapkan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya dia memang dilahirkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya menyambut Yesus. Nah, kira-kira siapa ya? Dia bernama Yohanes, yang biasa kita sebut Yohanes Pembaptis. Apa tugasnya? Tugasnya itu adalah mempersiapkan jalan. Jadi sebelum Yesus memberitakan tentang kebenaran Tuhan, tentang Injil, Yohanes Pembaptis yang membuka jalan. Ketika dia sudah dewasa, Yohanes Pembaptis ini, dia itu berpakaiannya tidak seperti kita. Dia memakai pakaian bulu unta. Wah, pakaiannya bulu unta. Ikat pinggang kulit. Terus makanannya itu belalang dan madu. Aduh, siapa ya yang makan belalang dan madu di rumah? Kalau kita di rumah mungkin pernah minum madu, tapi yang makan belalang siapa? Tapi Yohanes Pembaptis makanannya itu, karena dia berpuasa sebelum dia melayani Tuhan, dia berpuasa. Jadi yang dimakan cuma belalang sama madu. Nah, terus tugasnya apa? Ketika sudah waktunya dia pelayanan, waktunya dia bertugas, dia datang tampil di kota dan dia berteriak, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Orang-orang yang lihatnya merasa aneh. Ngapain orang itu? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terus Yohanes Pembaptis berkhotbah menjelaskan bahwa nabi-nabi sebelumnya pun juga menjelaskan bahwa akan ada juru selamat, dan dia datang untuk menyelamatkan bangsa umat pilihan Tuhan. Nah, dari khotbahnya Yohanes Pembaptis, dia tidak malu. Yohanes Pembaptis tidak malu dan tidak takut. Pokoknya dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Akhirnya dari khotbahnya Yohanes Pembaptis, dari apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, banyak orang yang percaya. Dan ketika mereka percaya, "Pak Yohanes, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau setia." Karena Yohanes Pembaptis bilang, setelah ini akan ada Dia yang akan menyelamatkan kita. Saya mau percaya orang itu. Akhirnya ketika orang yang bertobat, Yohanes Pembaptis, "Kalau engkau mau percaya, kalau engkau mau bertobat, sini, aku baptis engkau di dalam air." Jadi Yohanes membaptis orang-orang di dalam nama Tuhan waktu itu. Ketika mereka yang mau percaya, mereka ada di air, dicemplungkan, naik. Jadi dibaptis di dalam air. Artinya apa? Baptis itu menandakan sebuah pengakuan kalau dia mau berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Makanya kenapa baptis selam itu harus ditenggelamkan di dalam air, supaya kita ditenggelamkan, mati, ketika bangun dari air, kita seperti bangkit hidup dengan hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Yesus. Makanya kenapa ketika nanti kalau kita sudah besar, sekarang kan adik-adik kan masih kecil, masih umur berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun ya kan? Masih belum bisa dibaptis. Nanti kalau sudah remaja, SMP, SMA baru bisa dibaptis. Kenapa? Sebagai bukti pengakuan bahwa kita mau
bertobat, kita mau percaya kepada Yesus. Nah, pada waktu itu Yohanes Pembaptis pun juga sudah mulai membaptis orang supaya mereka mau bertobat. Dan dia berkata, nanti akan ada Sang Mesias yang akan menyelamatkan kita. Bahkan aku sendiri pun tidak layak membuka sepatunya, kasut kakinya, sepatu yang dipakai oleh Mesias itu. Karena dia mungkin Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis engkau di dalam air, tetapi dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Kalau Yohanes membaptis yang basah tubuh kita, tapi kalau Mesias itu yang dibaptis adalah jiwa kita, kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Nah, siapakah Mesias itu? Ingat siapa? Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus melayani, Yohanes Pembaptis sudah mendahului, dia sudah menyampaikan, dia sudah memberitahu kalau akan ada Mesias yang menjadi penolong kita, yang akan membaptis kita, yang akan menyelamatkan kita. Dan ada begitu banyak orang yang percaya dengan kata-kata Yohanes Pembaptis. Akhirnya banyak orang yang bertobat sesuai dengan yang dikatakan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, siapa di sini yang mau bertobat? Karena apa? Kalau kita mau bertobat, berarti kita mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Ayo coba kita buka. Kisah ini ada di dalam Matius. Nah, kita buka. Yang sudah bisa buka Alkitab, buka Alkitabnya ya. Di dalam Matius 3. Nah, Matius 3. Matius itu di Perjanjian Baru. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik bisa baca di situ. Kalau yang belum bisa baca, minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakannya ya. Di situ kisahnya tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang membaptis orang-orang yang mau bertobat. Jadi sebelum Yesus datang melayani, Yohanes sudah membaptis orang-orang duluan. Yohanes membukakan jalan supaya orang-orang tahu, oh, jadi ketika Yesus pelayanan ngerti, oh ini yang dikatakan Yohanes Pembaptis, yaitu Mesias yang akan menolong kita. Makanya banyak orang yang lebih percaya lagi kepada Yesus pada saat itu. Di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12 ada kisah yang Kak Kristi bacakan. Nah, ayat hafalannya adalah Matius 3 ayat yang ke-8. Nah, coba ya Kak Kristi bacakan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa artinya? Artinya, kalau kita sudah dibaptis, kita sudah mau bertobat, kita mengaku percaya kepada Yesus, kita tidak cuma sampai di situ saja. Kehidupan kita harus berubah. Perilaku kita, sikap kita harus berubah, perkataan kita harus berubah. Yang dulunya mungkin suka marah-marah kepada orang tua, suka ngambek, yang dulunya suka isengi teman, suka gangguin teman. Kalau sudah mau bertobat, sudah mau percaya Yesus, kehidupan kita berubah. Kenapa? Karena Yesus bilang harus saling mengasihi. Berarti kehidupan kita harus saling mengasihi, menghormati orang tua, mengasihi sesama, mengasihi teman, tidak ganggu, tidak usil, tidak nakal. Nah, itu yang dikatakan, yang dimaksud hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu buah kehidupan kita yang baik, yang mengasihi, yang saling rukun, tidak musuhan, tidak membenci. Nah, itu buah dari hasil pertobatan. Jadi, kalau kita mau mengaku bertobat, kita harus berubah. Buah kita bukan buah kemarahan, bukan buah pertengkaran, bukan buah ngambek, tapi buah kita yang hasilkan adalah buah mengasihi, buah saling menolong, saling membantu, buah menghormati orang tua. Nah, siapa di sini mau bertobat sungguh-sungguh, mau berbuah yang baik sesuai dengan yang Yesus katakan? Nah, sama Kak Kristi juga mau berbuah yang baik, mau bertobat. Kita juga harus berbuah, karena
Karena buah yang seperti itu buah yang bagus, buah yang disukai Yesus. Nah, sekarang tugas di rumah. Nah, gambar buah kesukaan kita. Misalnya Kak Kristi suka buah jeruk. Jadi gambar buah jeruk. Atau misalnya adik-adik suka buah anggur, gambar buah anggur. Boleh buahnya lebih dari 2 boleh. Gambar 5 buah boleh, macam-macam. Gambar buah yang enak, yang kita sukai, gambar yang bagus, warnanya yang cantik. Nah, ketika kita menggambar itu kan, wah kelihatannya enak ya, seger. Buah pisang, semangka, apel, macam-macam banyak buah yang kita senangi kan. Nah, kalau sudah kita gambar, kita renungkan, oh iya ya, buah itu kan enak, manis, seger. Berarti kita juga dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah yang enak, yang manis, yang seger. Ya kan? Yaitu apa? Buah yang mengasihi, buah yang saling membantu, saling menolong, saling menghormati, termasuk menghormati Tuhan. Oke ya. Jadi tugasnya adalah ayat hafalan Matius 3 ayatnya yang ke-8 yang tadi, dan menggambar buah-buah kesukaan kita. Diwarnai ya, harus yang lebih cantik, yang lebih bagus, yang enak dilihat. Nah, jadi siapa yang langsung kepengen buah? Oke, sampai di sini firman Tuhan, dan biarlah kita boleh mengerti, memahami bahwa ketika kita mau bertobat, kita mau mengaku Yesus, kita mau meminta dibaptis, tapi nanti ketika kita sudah remaja, sudah mengerti, yaitu mungkin SMP, SMA, atau bahkan nanti kalau sudah kakak-kakak kuliah itu mau dibaptis. Kalau sekarang kita masih belum, tapi kita belajar tetap, yaitu kalau kita mau percaya, kita harus bertobat, berubah, dan dibaptis. Oke semua, lipat tangannya. Jangan lupa ya ayat hafalannya sama tugasnya. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar tentang firman Tuhan, di mana kami harus bertobat, kami harus sungguh-sungguh, kehidupan kami harus mengakui, percaya kepada Yesus. Dan Tuhan, kami mau percaya Yesus, kami mau setia kepada Yesus, kami mau menghasilkan buah yang baik, buah yang enak, buah yang sedap, sehingga menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap kami, walaupun kami di rumah masing-masing, biarkan kami tumbuh menjadi anak yang hidupnya takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Berkati dalam sekolah kami, berkati di dalam pertumbuhan kami, berkati di dalam pertemanan kami, pergaulan kami. Bahkan Tuhan Yesus, setiap apa yang kami perlukan Tuhan, Engkau yang mencukupkan kami. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaannya juga Tuhan. Berikan hikmat untuk orang tua kami, agar keluarga kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami, hati kami. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri. Haleluya. Amin.